Hai, apa kabar? Sobat RHB, perkenalkan, saya Iwan Ho selaku CEO RHB Sekuritas Indonesia. Selamat datang di saluran YouTube channel kami, RHB Sekuritas Indonesia, dan ini merupakan edisi vlog pertama kami. Diharapkan tayangan RHB Smart Talk ini bukan hanya menjadi suatu tayangan yang edukatif buat teman-teman semua, tetapi juga menjadi sesuatu yang menginspire teman-teman semua dalam memilih dan membeli saham-saham yang cocok untuk kepentingan kalian semua, walaupun keputusan terakhir untuk investasi tersebut tetap berada di tangan kalian. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube kami ini, dan sekali lagi, salam profit. Hai semuanya, selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube RHB Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, saya Indi. Pada pagi hari ini saya akan memandu vlog pertama RHB Sekuritas Indonesia, yaitu kita akan berbincang-bincang seru dalam series RHB Smart Talk series yang pertama. Jadi pada pagi hari ini kita bakalan berbincang-bincang seru nih. Aku udah punya dua narasumber di sini. Kita langsung kenalan aja kali ya, kita sapa ya. Yang pertama ada Bapak Andre Wijaya selaku Head of Research RHB Sekuritas Indonesia. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Yang kedua kita ada Bapak Andre Benas selaku VP Equity Research RHB Sekuritas Indonesia. Hai Bapak Andre Benas. Selamat pagi. Gitu guys. Jadi pada pagi hari ini kita punya topik yang menarik banget. Kita bakalan ngobrol-ngobrol santai, kita bakal sharing bareng, kita bakal share ke kalian semua di sini yang pengen tahu. Jadi pada hari ini RHB Smart Talk kali ini kita punya tema yang keren banget, yaitu ada What to Expect After US Election, Short Term Biden Euphoria. Wow, itu topik bahasannya agak berat ya. Itu lagi happening banget ya Pak ya. Lagi banyak diperbincangan juga di mancanegara, nggak di Indonesia doang ya Pak. Emangnya bakal ada apa sih Pak setelah US election ini? Kayak mungkin bisa dijelasin tentang index movement wrap up this week? Oke, kalau kita lihat sih hasil US election ini impact-nya lumayan kencang, lumayan bagus juga buat index movement. Itu udah kelihatan. Jadi kalau kita ingat kan US election itu minggu lalu, sejak US election itu kita lihat indeks saham tuh dari hari Kamis, Jumat tuh naiknya cukup kencang. Yang kencang sekali itu baru kelihatan tuh hari Senin dan Selasa. Kenapa hari Senin Selasa itu kencang, itu di hari Minggu kita baru tahu bahwa Biden itu akan menang dengan suara mayoritas. Dan yang sebelumnya kan market agak ragu-ragu nih siapa yang menang, apakah akan ada overhang atau enggak di hasil election. Tapi dengan hasil awalnya yang katanya Biden akan kalau kita ingat hari Rabu ya kalau nggak salah ya, hari Rabu itu Pfizer kasih announcement bahwa hasil tes tahap 3-nya itu cukup berhasil, yang dimana tingkat keberhasilannya bisa sampai 90% waktu itu. Kemudian di second berita pada next day-nya dari Rusia sendiri juga mengumumkan vaksin dia katanya juga berhasil juga di clinical trial-nya. Jadi tingkat keberhasilannya katanya 92%. Jadi memang market minggu lalu itu benar-benar diwarnai oleh berita yang cukup bagus sih. Iya, jadi sangat bagus, dan bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat dari market tetangga kita juga bergerak yang sama. Gerakannya sangat positif buat kenaikan saham sampai hari Kamis kemarin. Ya. Jadi itu pengaruhnya lumayan besar banget ya Pak untuk saham di Indonesia. Betul, kan kalau kita lihat memang kalau dibandingin dengan pemerintahan Donald Trump sebelumnya, kalau kita ngeliatin pergerakan indeks mungkin 8 tahun yang lalu, mungkin lebih dari 8 tahun yang lalu, 2008 berarti 13 tahun yang lalu ya, waktu ketika Presiden Obama menang pemilihan presiden pertama kali, indeks di ASEAN juga kebetulan juga naik gitu. Jadi story-nya sih sebenarnya similar ya, karena kan kalau kita ingat 13 tahun yang lalu 2008 waktu itu di perekonomian dunia sebenarnya kan perekonomian dunia jatuh karena kasus subprime mortgage. Nah, jadi di 2020 ini ekonomi dunia jatuh karena COVID-19. Jadi kebetulan
timingnya sama, kemudian presiden yang menang juga dari Partai Demokrat kedua-duanya. Jadi momentumnya jadi kelihatannya cukup tepat dan ada euforia dari market, terutama untuk kemajuan indeks di Asia yang selama ini tertekan oleh Presiden Donald Trump. Iya. Mungkin saya mau tambahkan ya dari Andre Bentley, sumber dari euforia sebenarnya apa? Jadi yang market lihat nih, dengan kemenangan Biden, kemungkinan ekonomi dunia akan membaik, terutama buat ekonomi negara berkembang. Karena ya kita tahu selama masa 4 tahun pemerintahan Donald Trump, yang Donald Trump itu benar-benar mereka galakan adalah perang dagang antara Amerika dan Cina. Di sini kita lihat kebijakan dari presiden yang baru yang kemungkinan nanti akan dilantik di Januari, kemungkinan akan berbalik dengan kebijakannya Donald Trump, di mana kita lihat seharusnya nanti perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu akan berkurang. Dengan berkurangnya perang dagang itu kita lihat seharusnya akan membantu ekonomi negara Asia dan negara-negara berkembang. Jadi kita lihat outlook perkembangan ekonomi di negara berkembang termasuk Indonesia seharusnya akan jauh lebih bagus. Selain itu juga kebijakan Presiden Biden yang kita lihat yang cukup penting juga adalah tentang perpajakan. Kalau kita lihat di perpajakan, kemungkinan Biden itu ada salah satu wacana dia akan meningkatkan pajak korporasi, pajak buat perusahaan. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan kalau tarif pajak naik, itu earning perusahaan yang di Amerika Serikat kemungkinan pertumbuhannya akan melambat karena mereka harus bayar pajak lebih besar. Ini menyebabkan apa? Menyebabkan kalau dari kalangan investor, mungkin terutama juga investor yang internasional, dia akan lihat pasar di Amerika mungkin akan nggak terlalu menarik karena pertumbuhan earningnya akan lebih lambat daripada biasanya. Ini menyebabkan negara-negara berkembang akan lebih menarik kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan laba bersihnya. Itu menyebabkan itu ada perpindahan dana juga dari developed market atau negara maju ke negara berkembang dengan ekspektasi bahwa pertumbuhan laba bersihnya yang akan lebih cepat di negara berkembang. Gitu. Bagus ya, semoga aja hasilnya baik, dan kita juga kan sebagai negara berkembang kita harapannya kita kan pengen yang terbaik ya. Betul. Oke, terus bisa jelasin juga nggak sih Pak tentang window dressing di November, apakah berlanjut? Kalau kita ngomongin window dressing sih sebenarnya memang historically memang di akhir tahun biasanya selalu terjadi. Jadi kalau kita lihat mungkin posisi di November ini mungkin ada rebalancing juga, tapi ekspektasi kalau kita ingat tahun lalu, memang di tahun lalu pun sebenarnya window dressing tidak terjadi karena memang kelihatannya waktu itu appetite investor kelihatannya agak tertahan ya untuk masuk bursa Indonesia. Namun menyambung dengan pembicaraan atau diskusi kita yang tadi mengenai euforia Biden di Presiden Amerika Serikat, kelihatannya sih harapan kita sih window dressing bisa terjadi di bulan November. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan bulan November ini sudah cukup bagus ya rally-nya. Kita berharap pasti nggak mungkin lah indeks kita naik terus ya, maksudnya kita realistis aja lah, nggak mungkin posisi November kalau misalnya teman-teman berharap oke, kita go straight to 6.000 gitu ya, nggak juga gitu, tapi pasti nanti di tengah-tengah bulan ya pasti akan terjadi mungkin koreksi sehat yang wajar. Jadi kalau misalnya ada koreksi di market ya teman-teman nggak usah khawatir lah, itu wajar dan memang diperlukan bagi market untuk rehat, nanti mungkin bisa terbang lebih tinggi lagi. Jadi mungkin kuncinya ya kalau dari kita sih mungkin lebih cari saham-saham yang fundamentalnya cukup baik, value-nya juga cukup tinggi, dan ya make sure bahwa kita bersabar dalam bertransaksi di market ya, maksudnya jangan terlalu dikejar juga. Nanti kalau ada kesempatan koreksi, kalau memang teman-teman yakin dengan ekonomi Indonesia di 2021 ya silakan beli gitu. Jadi mungkin untuk saat ini memang market agak over reaksinya ya. Buat teman-teman ya juga harus menjadi hati-hati juga ya, maksudnya kalau market terlalu over juga kan juga nggak bagus juga. Jadi harus balance ya, antara kapan kita agresif dan kapan kita harus defensif. Iya. Ini istilahnya kayak gini aja ya, kalau pergerakan market seminggu ini saya lihat kayak orang kalau lari itu kayak sprint. Jadi
biasa kan kalau lari kan ada maraton. Biasa kalau kita lihat pergerakan maraton biasa itu maraton, jadi stabil, naiknya pelan gitu. Tapi yang saya lihat dalam seminggu ini larinya sprint. Lari sprint kenaikannya cepat banget, jadi dalam seminggu bisa mungkin udah naik 5% lebih kali. Itu menyebabkan kalau kita lari sprint otomatis kita butuh waktu istirahat dulu, ambil napas dulu. Itu yang kita lihat kemungkinan sih ya, kayak mungkin dalam beberapa hari ke depan market akan istirahat dulu, istilahnya akan ambil napas dulu. Ambil napas itu istilah kayak tadi Andre Benas mungkin ada koreksi dulu, mencerna informasi yang ada. Sambil mencerna informasi mungkin ada sebagian juga yang mungkin akan take profit dulu, tapi setelah itu kita percaya buat jangka panjang market akan lari lagi, balik ke maratonnya. Jadi naik secara perlahan-lahan, naik dengan kenaikan yang lebih sehat. Itu kita lihat seperti itu. Jadi jangka panjang kita percaya akan bagus prospeknya, karena ekonomi dunia juga kita lihat tahun depan akan lebih baik. Cuma kalau dalam waktu jangka pendek ya kayak tadi, setelah lari sprint mungkin istirahat dulu, koreksi sebelum nanti buat beli lagi saham ke depannya. Untuk minggu depan nih, dari tim research RHB adalah apa sih, bisa nggak sih kasih tahu ke kita topiknya apa? Mungkin kalau dari kita sih sebenarnya ada dua, jadi mungkin ya kita sih ngeliatnya bukan yang mungkin ya bisa dibilang short term, bisa dibilang mungkin long term juga ya sebenarnya, karena sebenarnya dua-duanya ini masih memiliki fundamental yang bagus. Cuman kalau kita balik lagi tadi nyambung pembicaraan yang kita harus sprint, terus kita mesti lihat juga mana sih saham yang belum sprint. Jadinya kita cari momentum saham-saham yang belum sprint. Nah kebetulan kita ngelihat ada beberapa, mungkin satu pertama Indofood ya. Jadi emiten pilihan kita mungkin untuk minggu depan Indofood, karena kita ngelihatnya sebenarnya Indofood ini kan perusahaan consumer good ya, jadi sebenarnya cukup solid performance-nya di selama tahun 2020. Kemudian juga Indofood ini kan merupakan perusahaan campuran semi komoditi ya, jadi yang seperti kita tahu harga komoditi di tahun 2020 ini sudah naik, seperti harga CPO, kemudian nikel, kemudian kalau dari belahan dunia lain mungkin ada harga gandum, harga soybean. Nah kebetulan ini Indofood exposure-nya banyak juga di sawit. Nah di sawit ini kebetulan kalau kita lihat emiten yang lain mungkin sudah naik ya, jadi kebetulan di Indofood, ternyata di Indofood pergerakan harga sahamnya sama market lagi sprint kemarin itu belum naik. Jadi kelihatannya sih mungkin bisa ada sentimen positif ke Indofood ya, walaupun ini juga nggak guaranteed bakal naik juga, tapi kelihatannya kalau yang lain udah naik kenapa nggak swing pilihan ke saham yang belum naik gitu. Jadi saya sih ngeliatnya ke situ. Untuk Indofood sendiri mungkin bisa jadi short term atau long term trading ya. Mungkin yang kedua dari Jasa Marga. Yang kedua kita suka Jasa Marga. Coba tahu, mungkin ini agak beda dengan Indofood ya. Kalau Indofood kan kita lihat dia waktu kemarin sahamnya itu naik, Indofood yang INDF ya, INDF itu masih belum naik. Jadi ada istilahnya kayak lagging. Kalau Jasa Marga sebenarnya kalau kita lihat kemarin sempat naik juga, tapi naiknya itu nggak secepat kenaikan harga saham-saham yang lain. Contohnya kalau saham perbankan kan seminggu kemarin naiknya gila banget, BRI, BCA, kayak BRI sehari bisa naik 8% waktu itu ya. Jasa Marga kita lihat dia naik, tapi nggak naik yang nggak setinggi kenaikan yang lain. Kita lihat sih minggu depan kelihatannya masih akan ada kelanjutan kenaikan dari Jasa Marga. Kita lihat ada katalis ya di Jasa Marga ini. Katalisnya terutama adalah kenaikan tarif tol, karena kan Jasa Marga ini sebenarnya dari awal tahun ingin naikin tarif tol. Karena emang jadwalnya mereka naikin tarif tol sebagian besar itu adanya di tahun ini. Cuma tertunda kenaikan itu. Tertunda karena di Maret kita tahu ada Covid. Ada Covid, mau naikin tarif tol kan bukan satu hal yang bijaksana ya, naikin tarif tol pada saat Covid. Jasa Marga sendiri dia merencanakan akan naikin tarif tol mungkin di Desember. Rencana mungkin bisa di minggu pertama atau minggu kedua Desember. Dan kita lihat berita akan kenaikan tarif tol ini seharusnya akan membawa positif sentimen ke Jasa Marga juga, sebenarnya juga sangat positif ke performanya Jasa Marga juga. Jadi nggak hanya sentimen, tapi secara fundamental earningnya seharusnya di tahun depan itu EBITDA-nya akan naik cukup tinggi dengan kenaikan tarif tol ini. Selain tarif juga kita lihat ada katalis lain adalah kenaikan volume dari traffic di jalan tol, karena kita tahu kan sekarang udah mulai kegiatan ekonomi udah pelan-pelan udah mulai pulih. Jadi kalau kita lihat di jalan udah mulai padat, jalan tol di Jakarta maupun di luar Jakarta juga udah mulai padat. Di situ
kita lihat kenaikan volume dari jalan tol itu juga akan membantu meningkatkan earningnya Jasa Marga buat di tahun depan. Jadi kita percaya sih Jasa Marga seharusnya akan bagus earningnya, dan ini seharusnya akan terrefleksi juga dengan pergerakan harga sahamnya. Jadi saya percaya sih buat minggu depan masih bagus sih buat koleksi Jasa Marga. Kita buat momentumnya adalah momentum berita kenaikan tarif tol. Pas ya. Iya. Well guys, topik dari tim Research RHB tentang JSMR dan INDF sekaligus menjadi penutup dari perbincangan Smart Talk series kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk dapetin video-video terbaru yang seru-seru banget dari RHB Sekuritas Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Oke.